Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan GBI Philadelphia siap melayani saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertemu bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, saya percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan nyata bagi setiap kita. Amin. Mari bersama-sama siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara. Kita memasuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Tundukkan kepala bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Bukti nyata Tuhan kami boleh ada sampai saat ini Bapa. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya Bapa, saat ini kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak terima segala pujian, penyembahan dan pengagungan Bapa. Bertahtalah di atas setiap pujian kami Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama naikkan pujian dari awal, katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan
bersama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bawa pujianmu bagi Tuhan. Saat ini sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Yesus yang layak ditinggikan. Shalalabalalabayalalabayalalabayas, shalalabalabalabayalalabayas, kialalabayas, shalalabalalabayalalabayalalabayalalabayas. Mari terus dalam hadirat Tuhan kita sembah Tuhan. Shikalalabalalabayas, shalalabalalabayalalabayas, kialalabo. Yesus Tuhan, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama katakan, pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami siap untuk lebih lagi memuji meninggikan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia Tuhan yang bertakhta di atas setiap puji-pujian umatnya. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan Allah kita bertakhta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertakhta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyi
katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup. Sekali lagi, sama-sama katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Jemaat Tuhan, serukan bersama-sama. Ada kuasa. Haleluya. Haleluya. Nama Tuhan, Bapak Saudara jemaat diberkati Tuhan bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami percaya setiap hari kami mengalami, kami menerima mujizat keajaiban dari Tuhan. Karena kami tahu kami berseru kepada nama Yesus yang berkuasa. Nama Yesus yang sanggup menolong kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Daralabasyan, daralabasya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu Tuhan. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku
Shalom jemaat GBI Philadelphia yang saya kasihi, dimanapun Anda berada mengikuti pesan ini secara online. Pada kesempatan ini saya akan sharing sebuah khotbah mengenai generosity atau kemurahan hati. Mari kita katakan sama-sama dimanapun Anda berada, kemurahan hati. Kita hidup di dunia yang mengajarkan bagaimana kita bisa meraih, mendapatkan, atau mengambil sesuatu lebih banyak. Dan akhirnya orang cuma berfokus seringkali kepada kesuksesan, keberhasilan, cuan, profit, atau muncul sebuah sikap yang penuh dengan ambisi, serakah untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Saudara, di tengah-tengah filosofi seperti ini, kita perlu mengerti bahwa semua pencapaian dalam hidup kita haruslah ditujukan untuk kita bisa berbagi lebih banyak lagi, memberi lebih banyak lagi, dan menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Saudara, tidak ada yang salah dengan kata kesuksesan seringkali atau keberhasilan. Tapi yang salah ketika kita jadikan itu untuk fokus pada diri kita sendiri. Saya percaya Tuhan mau kita berhasil untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat ke-36. Kita akan lihat bahwa sikap hati yang perlu kita miliki dalam hidup yang menjadi salah satu sifat Allah atau sifat Bapa kita di surga adalah kemurahan hati. Saudara, kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Artinya saudara, ini adalah sifat Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang rindu menjadi serupa dengan Kristus? Amin. Saya yakin saudara mau semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Nah, salah satu sifat Tuhan yang kita mau pelajari di hari ini adalah murah hati. Murah hati selalu berhubungan dengan suka berbagi, sharing, memberi, melakukan kebaikan, memberi perhatian, peduli, menunjukkan kasih sayang, tidak pelit, penuh dengan kasih. Jadi murah hati tidak selalu identik bahwa memberi dengan uang saja. Tapi dengan senyuman kita bisa murah hati. Dengan informasi yang kita berikan, dengan tebengan, tumpangan, ataupun pertolongan, ataupun juga waktu yang kita berikan untuk melayani orang-orang. Itu sebuah sikap yang bisa dikatakan sebagai bagian dari kemurahan hati. Tapi saudara, pada kenyataannya seringkali apa sih yang membuat seseorang sulit bermurah hati? Yang pertama adalah sikap mementingkan diri sendiri. Saudara, dari kecil tentu kita setuju ya bahwa anak-anak itu sudah terbentuk tabiat sikap mementingkan diri sendiri. Siapa yang punya anak di sini? Saya punya anak 2. Waktu kecil kadang-kadang mereka bisa rebutan ya. Misalnya ada roti, ada pizza, ada coklat. Anak kecil cenderung mengambil bagian lebih banyak. Pengen bagian yang enaknya, yang dagingnya banyak, yang sosisnya banyak, yang potongannya lebih besar. Nah, seringkali saya dapat hikmat kalau bagi makanan seperti itu ada caranya nih ya, saya kasih tips. Jadi misalnya mereka rebutan. Oke, kalau kakaknya yang potong, adiknya yang pilih. Ya, kalau adiknya yang potong pizzanya atau coklatnya, ya kakaknya yang pilih, pasti adil. Kenapa? Karena kalau dia potong, ya salah potong dikit, besar dikit, bukan dia yang pilih ya. Jadi saudara, ini kecenderungan dari kecil, jangankan anak kecil ya. Kadang-kadang kalau kita ada foto bersama rame-rame, begitu fotonya kita mau lihat hasilnya, kita lihat siapa dulu. Pasti diri kita ya, apalagi wanita kadang-kadang bilang, aduh ulang deh, ulang, mataku ketutup, aku kelihatan gendut di sini. Foto ulang, begitu di foto ulang, dia nggak pusing yang lain jelek atau enggak, yang penting fotonya yang bagus ya. Saya juga kalau dengan istri kadang-kadang foto bersama, dia bilang jangan posting yang ini ya, aku gendut, pokoknya yang ini, aku cakep di sini nih, nggak peduli, tapi aku kurang di sini, nggak apa-apa, kamunya kurang, yang penting akunya bagus di sini. Nah, jadi memang kita tahu bahwa sifat dasar manusia itu kadang-kadang dari kecil ya sudah suka egois, mementingkan diri sendiri. Ini yang membuat sulit murah hati. Yang kedua, kadang-kadang kita susah murah hati karena rasa khawatir akan kehidupan. Takut miskin, kekurangan, rasa tidak cukup, sehingga kita tidak mau berbagi. Saudara, untuk bisa murah hati, kita perlu menyadari bahwa semua ini dari Tuhan. Ketika seseorang lahir, tidak membawa apa-apa, saudara, kita setuju ya. Bahkan mati pun kita masuk peti mati atau dikremasi, kita nggak bawa apa-apa, saudara. Sekalipun ada orang mungkin masukin berliannya, masukin bajunya, masukin hartanya, nggak bisa. Ya, itu kita mati ya, kita udah nggak bisa pakai lagi, saudara. Jadi semua yang kita miliki dalam hidup ini, kita perlu sadari. Waktu, tenaga, kemampuan, ide, pemikiran, itu semua dari Tuhan. Kepintaran, keberhasilan,
aset, deposito, semua dari Tuhan saudara. Oleh karena itu, kalau kita tahu ini hanyalah titipan Tuhan, kita perlu kelola dengan baik. Prinsip Tuhan adalah pengelolaan, menjadi pengurus yang baik. Kadang kita suka lupa atau tidak sadar bahwa semua ini dalam hidup adalah dari Tuhan. Saya ingat waktu anak saya Brian masih kecil, ya, kadang-kadang saya berkesempatan beliin dia makanan, ya, dia suka makan misalnya burger, ya. Waktu saya beliin burger, saya pernah teringat, sudah saya beliin, saya coba minta, cobain dong Brian burgernya, langsung jawabannya seperti ini, it's mine, ini punyaku, ini punyaku. Wah, hati saya tersentak. Saya yang beliin, saya barusan kasih dia, saya cuma mau coba dikit, ini punyaku, ini punyaku. Wah, saya langsung bilang begini, Brian, tahu nggak siapa yang beliin? Daddy atau Papa. Oke, tapi Papa mau minta dikit, kenapa nggak bisa misalnya? Iya Kang, aku udah punya nih. Wah, saya langsung sengaja kasih gambaran, kalau Papa mau beli lagi, beberapa burger yang lebih besar, lebih banyak, bisa loh. Nanti juga Papa nggak bagi gimana? Wah, dia langsung luluh hatinya, tapi dia bilang ya udah cobain. Tapi dia tahan depannya, jadi nggak bisa dimakan juga itunya, dagingnya, cuma dapat ujungnya rotinya gitu. Nah, kita ketawa seringkali, tapi inilah yang terjadi hidup kita pada Tuhan. Seringkali kita merasa Tuhan ini punyaku, ini waktuku, ini uangku, ini kemampuanku. Kita lupa bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Dan sudah selayaknya lah Tuhan mau untuk kita bisa berbagi dalam hidup ini, saudara. Saudara, ada dua macam memberi. Yang pertama, kita bisa memberi karena mengasihi, to love. Atau kita memberi supaya dikasihi, to be loved. Kalau kita memberi karena mengasihi, seringkali ini menjadi fokus motivasi yang benar. Ya, kita memberi karena kita mengasihi. Tapi kalau kita memberi karena kita pengen dikasihi, kita bisa kecewa. Ada orang begitu, oh saya baik sama dia supaya saya dapat proyek. Oh saya dukung dia, saya kasih perhatian, saya murah hati sama dia supaya dia balas budi. Wah nanti dia baikin saya juga, dia kasih kelancaran, dia kasih kemudahan buat saya. Oh dia kasih order, atau mungkin dia jadi langganan saya. Saudara, kalau kita datang ke gereja ini, belajar kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu menjadi dasar kita murah hati. Sehingga apa? Kita nggak mudah kecewa. Ada orang-orang yang seringkali berpikir, oh Tuhan, kenapa masalah ini terjadi padaku? Aku sudah rajin ke gereja, aku sudah sumbang banyak, aku udah perpuluhan, aku udah melayani. Kenapa ini terjadi? Jadi seakan-akan kalau dia udah kasih banyak, udah nggak bisa kena masalah. Seakan-akan hidupnya udah bebas masalah. Ini membuat kita menjadi orang Kristen yang lemah, saudara. Kita harus tahu bahwa sekalipun saudara rajin melayani, sekalipun saudara sudah memberi, kita harus siap menghadapi tantangan dalam hidup. Ya, kita harus siap bahwa ada seringkali kesulitan, ada salib, ada kesulitan yang kita harus bisa hadapi, saudara. Jadi motivasi kita harus benar. Ketika kita memberi, ketika kita bermurah hati, karena kita mengasihi, kita tidak akan kecewa. Sekalipun tidak dapat pujian, terima kasih, tidak diumumkan, atau mungkin tidak ada yang tahu, saudara. Nah, hari ini saya akan berbagi pada saudara semua mengapa kita perlu memiliki kemurahan hati dan bagaimana caranya. Saudara siap belajar firman lebih lagi? Katakan amin. Yang pertama, kemurahan hati membuat hidup kita luas. Saudara ingat, ketika kita murah hati, banyak orang senang dekat dengan kita. Bahkan kita bisa masuk ke semua kalangan. Sifat murah hati ini membuka pintu-pintu akses kemana saja. Karena kita bisa diterima kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah, beda suku, beda agama. Saudara, network akan terbuka luas karena kita suka berbagi. Kita akan dihubungkan dengan orang-orang yang kita tidak pernah sangka. Orang senang, dekat dan bersahabat, berteman, berelasi dengan orang yang murah hati. Saudara, bahkan di Alkitab kita pernah baca, nanti saudara bisa baca sendiri di Kisah Para Rasul 10. Bagaimana Cornelius adalah seorang yang murah hati. Dia memiliki akses, dipertemukan sampai dikunjungi oleh Petrus, saudara. Kita juga mau lihat di Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Dikatakan di situ di Alkitab, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Nah, saudara, saya mau ajak kita perhatikan ayat ini dalam versi bahasa Inggris, lebih jelas.
Di situ dikatakan the world of the generous gets larger and larger. Artinya dunia orang yang murah hati semakin luas, semakin luas. Ya, artinya makin banyak relasinya, makin banyak kenalannya, makin besar pengaruhnya. Saudara, tetapi the world of the stingy gets smaller and smaller. Artinya apa? Dunia orang pelit semakin sempit, semakin kecil. Ya mungkin orang mulai jauhi dia. Orang mulai gak mau dekat-dekat dengan dia. Orang gak mau bergaul dengan orang pelit, saudara. Orang mulai gak suka sama dia. Saudara, hidup kita luas sehingga kita bisa pergi kemana saja. Orang senang dan suka sama kita kalau kita siap selalu menjadi pribadi yang mau membantu orang lain. Mau perhatikan orang lain, tidak egois. Dan itu bisa mulai dari siapa? Orang-orang di sekeliling kita. Mungkin tetangga kita. Ya. Kita bisa berbagi makanan. Kalau kita keluar kota, ingat mereka bagi oleh-oleh. Orang-orang di lingkungan kompleks, mungkin ada hansip, ada sapam, ada cleaning service, saudara. Belajar berbagi. Nah, sebaliknya kalau kita egois, kita pelit, tamak, serakah, kita akan dijauhi. Ada apa-apa orang bilang, biarin, rasain tuh saudara. Saudara, bahkan saya ingat, ini yang menjadi kebiasaan kami. Setiap kali kami kesempatan keluar kota, kemana. Seringkali saya dengan istri selalu pikirin, oke, ayo kita beli souvenir, oleh-oleh, sesuatu. Kadang-kadang belum tahu juga, istri tanya buat siapa, beli dulu deh. Nanti pulang dipikirin mau kasih siapa gitu ya. Saudara, nah ini juga berlaku di kantor. Kalau saudara jadi pimpinan, jadi atasan, bos, jangan pelit ya sama bawahan. Mulai berbagi. Kalau ada tim sales kita, ayo pikirkan kalau dia capai target, dia bisa dapat komisi lebih. Atau kalau kita sebagai karyawan, jangan hitung-hitungan sama bos. Ya, ada karyawan-karyawan yang hitung-hitungan waktu. Oh, kalau saya dibayar sekian, waktu saya beri sekian. Ayo murah hati saudara ya. Apalagi kalau mentalnya, saya karyawan, dikaryakan untuk melawan. Wah, datang kantor, pucat, dikit-dikit mau pulang cepat, kudis, kurang disiplin. Ya, gimana bisa meningkat hidup? Ya, jadi buat pimpinan, jangan pelit sama karyawan, sama tim, stafmu. Tapi kalau kita karyawan, jangan hitung-hitungan. Oh, kalau saya digaji 3 juta, saya kasih kerjaan 3 juta. Nanti kalau gaji saya naik, baru saya kasih kerjaan lebih lagi. Kalau memang kita bisa berikan yang terbaik, berikan yang terbaik saudara ya. Itu yang membuat kita unggul. Oh, tapi kalau pimpinan gak lihat, kerja bakti dong. Gak apa-apa, pimpinan bisa gak lihat. Ya, manajemen bisa gak lihat. Tapi Tuhan gak pernah gak lihat orang-orang yang memberikan terbaik. Ada amin saudara? Begitu pula kalau kita sebagai majikan, mungkin kita punya driver, kita punya ART, asisten rumah tangga, ya, atau mungkin yang menjaga anak kita. Jangan pelit saudara. Saya temukan ada kenalan dari teman istri saya. Wah, kita tahu orang-orang yang kerja di rumahnya keluar masuk kerja. Kenapa nggak betah? Oh, ternyata begitu kita cek, ya, oh pelit, ya. Ada juga yang sempat datang ke rumah kami, teman dari mbak atau asisten rumah tangga kami cerita, wah di majikan yang lama dia nggak betah, ya harus beli sendiri mie instan, odol, wah diumpetin itu telur. Wow, begitu dia ke rumah kami dia lihat perbedaan yang sangat nyata. Kalau kami punya kebiasaan di rumah kami makan apa, orang yang kerja di rumah kami juga ikut makan. Apalagi kalau sudah mau Natal atau mungkin ada perayaan khusus, ada pesta, ada ulang tahun, ada Chinese New Year, wah itu berlimpah. Kiriman, kami juga mengirimkan ke banyak orang. Nanti ada kue, ada duren, ada coklat, ada ice cream. Saya nggak bisa makan semua. Istri kami diet juga. Jadi saya kadang bilang, oke, saya 1 potong. Tanya anak, tanya istri. Udah mbak, silakan ambil. Ya, bagi. Sopir, ayo bagi. Tetangga, teman-teman, kita bagi saudara. Itu yang membuat orang-orang betah saudara. Karena kami perhatikan mereka. Bahkan saya ingat sopir saya sudah kerja kurang lebih 13 tahun. Dari dia belum menikah, sudah menikah, anak 1, anak 2, bahkan dia akan terus katanya mau bekerja. Kenapa? Karena saya bermurah hati. Ya, saya tidak perhitungan saudara. Saya kadang-kadang bahkan naik pesawat, ada makanan saya nggak sempat makan, masih baru. Saya rela untuk nenteng itu untuk kasih gitu ya. Banyak sekali yang kami bisa berikan perhatian buat anaknya, keluarganya. Ya kalau salah ditegur ya. Pemimpin kan kalau salah kita bisa tegas. Tapi kita juga satu sisi harus penuh dengan kebaikan hati. Dan bisa dirasakan orang-orang di sekeliling kita. Nah saudara, ini juga lah yang kita harus lakukan pada customer kita. Kalau Anda pebisnis,
Jangan pelit dengan customer, murah hati. Kalau Anda orang sales dan marketing, banyak pelanggan-pelanggan, banyak klien, nasabah yang akan repeat order. Karena kita tidak hitung-hitungan saudara. Ya, kita walaupun dia tidak belanja sama kita, walaupun dia tidak order sama kita, kalau memang kita bisa bantu, konsultasi gratis, kasih informasi, kasih support, dari situ malah kita seringkali orang bisa berpindah dari langganan di tempat lain, bisa pindah ke kita karena dia lihat benar-benar kita itu istilahnya bisa bermurah hati. Makanya ada istilah ya dalam bahasa apa itu? Mandarin ya, saya nggak bisa bahasa Mandarin, tapi ada istilahnya jangan cuma cari cuan, tapi kita harus berbisnis cengli. Cengli apa sih? Fair ya. Dan cincai. Cincai lah katanya ya. Cincai itu nggak hitung-hitungan. Wah itu alkitabiah menurut saya ya. Jadi jangan pikir cuan melulu. Kita harus cengli, cincai juga. Saudara, saya ingat ada satu staf yang bekerja dengan saya. Namanya Andreas Setiawan. Saya kenal orang ini 9 tahun yang lalu. Ya, saya lagi pergi fotokopi, saya lagi pergi mau cetak sesuatu. Tiba-tiba saya lihat orang ini melayani saya dengan sangat baik. Dengan sangat tulus. Ya, saya langsung tergerak. Wah, saya pengen orang kayak begini kerja dengan saya. Saya kasih kartu nama saya bilang, Pak, kalau butuh kerjaan, nanti boleh hubungi saya. Baru sore udah dapat kabar. Saya nggak bisa terima kerjaannya, saya masih di kontrak, saya masih kuliah, ya sudah ya. Cuma saya sudah kasih dia kesempatan. Karena dia sehari-hari kerjanya ketemu mesin cetakan, ya, fotokopian. 1 tahun kemudian, saya ingat 8 tahun lalu pas anak kedua saya lahir, saya dapat pesan. Ya, saya lupa di SMS atau waktu itu di BlackBerry ya. Pak, masih ada kerjaan nggak buat saya? Saya Andre yang waktu itu Bapak tawarin kerja. Oh kebetulan ada satu staf saya lagi pindah ke Batam. Saya bilang oke, ayo interview. Langsung masuk kerja. Nah, karena saya udah lihat bagaimana dia melayani saya dengan baik. Padahal dia nggak tahu siapa saya waktu itu. Apa yang terjadi? Sejak dia bekerja, hidupnya berbeda. Diperluas. Kenapa? Kalau dulu cuma ketemu mesin, ya nggak pernah naik pesawat. Sekarang ikut saya jadi tim asisten untuk setting laptop dan lain sebagainya, perlengkapan. Udah sampai bosan-bosan naik pesawat. Hampir berbagai provinsi, berbagai kota di Indonesia beliau sudah kelilingi. Kenapa? Karena dia melakukan kemurahan hati pada saya. Hidupnya diperluas. Ya, bahkan banyak pengalaman-pengalaman baru. Tidak lagi ketemu mesin cetakan, tapi ketemu CEO, ketemu artis, ketemu selebritis, ketemu pejabat-pejabat. Karena dia yang menghubungkan saya, mengaturkan jadwal dan lain sebagainya, saudara. Sekalian juga dia ikutan foto dan lain sebagainya. Apa yang saya mau katakan dalam pesan ini? Seorang Andre bermurah hati sama saya ketika saya cuma lagi mau cetak sesuatu. Dia tidak kenal saya tidak kenal dia. Tapi karena saya lihat murah hatinya dia, saya beri dia kesempatan. Sampai hari ini sudah bekerja kurang lebih 8 tahun. Hidupnya punya pengalaman-pengalaman baru. Ya, kalau dulu ketemu mesin, sekarang hidupnya asik. Bisa keliling kota dan lain sebagainya, menikmati fasilitas yang saya nikmati, saudara. Apa yang saya mau katakan? Ketika kamu murah hati, kita nggak pernah tahu siapa yang melihat hidup kita. Itu juga terjadi dalam hidup saya. Kadang-kadang saya isi acara, ada yang dibayar, ada yang nggak dibayar. Saya berikan yang terbaik. Tapi pernah berapa kali kejadian yang tidak dibayar pun, yang tidak ada tarifnya, ya saya berikan yang terbaik. Malah terjadi ada orang yang melihat saya di situ. Mereka mereferensikan atau mereka memberikan project buat saya. Saudara, kemurahan hati akan membuat hidup seseorang luas. Ada di Alkitab ceritanya, Ribka. Ya, dia menimba air di sumur, kedatangan beberapa orang, hamba-hambanya Abraham. Apa yang dia lakukan? Dia melayani dengan baik hamba-hamba Abraham. Dengan termasuk unta-untanya, dia kasih minum. Ternyata hamba-hamba Abraham itu sedang cari mantu. Dan Ribka hidupnya diangkat, hidupnya tidak pernah sama lagi. Orang melihat dia, ini cocok jadi mantunya Abraham, bapak orang beriman, saudagar kaya. Saudara, berikan yang terbaik sekalipun tidak ada yang lihat kamu. Karena Tuhan lihat kita selalu. Amin. Saudara, yang kedua, kemurahan hati membuat kita happy dan healthy. Kemurahan hati membuat kita hati gembira, ya, penuh sukacita dan sehat, saudara. Ada istilah hati yang gembira adalah obat. Ketika kita berbagi dan murah hati, kita ikut bersukacita dan juga sehat. Kenapa? Karena mementingkan diri sendiri penyebab banyak kekacauan.
konflik dalam rumah tangga, hubungan, masyarakat. Dan ini merampas kebahagiaan dan kesehatan kita, baik secara mental, secara fisik. Orang egois susah happy karena tidak pernah puas, selalu hanya fokus pada dirinya sendiri. Mudah kecewa, tersinggung, jengkel, kepahitan. Ini bisa merusak kesehatan kita, terutama kesehatan mental dulu. Kalau kesehatan mental terganggu, kesehatan fisik bisa terganggu. Saudara, pernikahan kalau penuh kemurahan hati akan harmonis. Suami istri jarang ribut. Kenapa? Saling mendahulukan, saling mengutamakan, saling memberi perhatian, murah hati dalam pengampunan saudara. Saudara, saya bersyukur dalam rumah tangga kami, ya, kami selalu saling mendahulukan. Kalau ada makanan enak, istri mau saya yang coba dulu. Saya juga mau dia ambil bagian yang enak. Kalau ada tempat yang bagus, kesempatan yang bagus, kalau bisa dia dulu nikmati, nggak apa-apa. Ya, jadi kita saling mendorong untuk masing-masing bisa didahulukan, saudara. Ada survei tentang memberi dari Dr. Alan Kutz mengadakan penelitian terhadap 3.000 sukarelawan. Memberi atau menolong orang lain dapat mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa stres, meningkatkan endorfin, dan meningkatkan kesehatan. Ini dari Dr. Alan Kutz ya. Tambah lagi, ada Profesor David McClellan. Melakukan sesuatu yang positif terhadap orang lain akan dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi bukan dari Alkitab, bukan dari saya, tapi kutipan dari pakar-pakar kesehatan. Sebaliknya orang kikir cenderung terserang penyakit katanya. Satu lagi ya, James House, riset mengatakan menolong orang lain secara sukarela meningkatkan kebugaran tubuh dan angka harapan hidup. Jadi kita sudah lihat di poin pertama, kemurahan hati membuat hidup kita luas. Di poin kedua, kita belajar bahwa kemurahan hati membuat kita happy dan healthy. Dan yang ketiga adalah kemurahan hati membuat kita hidup dalam kemurahan Allah. Berapa banyak dari saudara mau hidup dalam kemurahan Tuhan senantiasa? Amin. Ya, kemurahan Allah berbicara favor, berbicara perkenanan Tuhan. Saudara, kemurahan hati membuat hidup kita itu diberkati. Kemurahan hati dapat menarik kemurahan Allah juga terjadi dalam hidup kita. Saudara, kita baca di firman Tuhan pada kitab Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang bermurah hati, karena akan diberikan kemurahan. Jadi Alkitab bilang apa? Berbahagialah orang yang bermurah hati. Ketika kita bermurah hati, kita sendiri beroleh kemurahan. Apa artinya hidup dalam kemurahan Allah? Ada kemudahan. Kita bisa dapat promosi. Ada perbedaan, perlakuan spesial, ada perkenanan, ada hal-hal yang Tuhan bisa ubah jadi keuntungan buat kita. Ya, Tuhan sayang kita semua, Tuhan mengasihi kita semua. Tapi kita ketika hidup dalam kemurahan hati, kita bisa menarik kemurahan Allah, ya favor Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, misalnya kita buka toko atau dagang. Banyak gak saingan saudara yang berdagang? Banyak, toko sebelah jualan, toko sini jualan, depan, belakang. Wah, jualan barang mirip dengan kita produknya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita hidup penuh kemurahan hati, jangan takut. Tuhan bisa datangkan pelanggan, customer. Entah gimana, customer itu sukanya belanja sama kita. Ya, makanya apalagi istilah sekarang ada cek toko sebelah. Wah, orang banding-bandingin. Tapi entah kenapa dia sukanya belanja sama kita. Lihat kita aja hatinya udah wah, connect gitu, pokoknya beli sama si engkoh ini, enci ini, ya, atau mbak ini gitu ya. Saudara, itu kemudahan. Apalagi kalau kita punya banyak kompetitor, saudara. Saudara, biasanya kalau kita punya banyak kompetitor, kita kesel ya. Kita rasa tersaingi. Saya kasih tips ya, ini saya sudah buat. Kalau ada kompetitormu, ada toko lain, ada pebisnis lain, ada mungkin orang lain yang menjadi pesaingmu, doakan mereka. Ya, kok didoakan? Ya doakan biar mereka juga banyak rezeki, biar juga banyak berkat. Setiap orang ada berkatnya sendiri. Saya doakan Tuhan berkati si A, Tuhan berkati biar dia juga banyak dapat order, dapat project ya, biar dia juga berhasil ya. Kadang-kadang orang sikap hatinya begini, begitu lihat, enak banget ya dia yang dapat proyek, saya enggak. Tokonya lebih laku ya dari saya. Doain Tuhan biar tokonya juga diberkati, laris Tuhan ya. Saya belajar doakan kompetitor saya. Ya memang kelihatannya aneh, tapi mendoakan kompetitor adalah lahir dari kemurahan hati. Senang lihat orang berhasil, senang lihat orang maju, senang lihat juga kompetitor mereka bisa dapat
proyek dan lain sebagainya. Dan ketika kita punya sikap murah hati seperti itu, sangatlah mungkin Tuhan mengirimkan juga proyek, berkat, order buat kita. Amin saudara. Saudara, promosi bisa tiba-tiba datang di kantor kalau kita hidup dalam favor Tuhan. Wah, orang lain susah naik karirnya, entah kenapa bos kita senang sama kita lebih cepat naik karirnya, jabatannya saudara. Ada orang lamar kerja susah, banyak yang apply, banyak yang hebat-hebat, banyak yang lebih qualified. Tapi kalau kita punya favor Tuhan, orang lain bisa lebih pintar, lebih tinggi sekolahnya. Tapi entah kenapa kita yang diterima. Saudara, itu sangat mungkin. Ya, apalagi zaman sekarang bukan cuma IQ yang penting. Ada orang pintar, tapi begitu dilihat, aduh empetin mukanya. Aduh orang gak suka sama dia. Ya, kadang-kadang begitu interview yang dibutuhkan bukan cuma akademis yang tinggi, tapi like or dislike. Orang suka gak sama kita? Penting, saudara, menjadi pribadi yang disukai. Ya, tapi yang terlebih dahulu Tuhan suka sama kita. Saudara, atau mungkin kita sebagai sales, marketing, ya, orang maunya closing produk kita. Apalagi kalau Anda mungkin agent, property, insurance, marketing, sales bank, ya, otomotif, apapun. Saudara, kita menawarkan cari prospek. Kalau kau hidup dalam kemurahan hati, kita bisa lihat ada menarik banyak sekali orang-orang juga yang dengan mudahnya closing dengan kita karena kemurahan Tuhan. Amin. Orang susah dapat izin. Kalau ada kemurahan Tuhan, kita dipermudah izinnya saudara. Alkitab katakan apa? Kasih setia Tuhan berlimpah dan baru setiap hari. Murkanya sesaat saja, namun seumur hidup Allah bermurah hati. Nah, namun di sini kita perlu perhatikan. Kita perlu create space in our life for better things. Artinya apa? Kita perlu kasih ruang dalam hidup kita untuk menarik banyak hal-hal baik datang dalam hidup kita, kemurahan Tuhan. Contoh sederhana ya, yang kita bisa praktek. Pulang ke rumah atau memang sudah ada di rumah nih lagi ikut secara online. Coba buka lemari bajumu. Coba buka rak-rakmu. Ada banyak gak di gudang atau di lemari kita barang-barang yang masih bagus. Yang sudah lama kita gak sentuh. Sudah lama kita gak pakai. Kita pun sendiri udah lupa. Kalau memang kita rasa itu sudah lama kita gak pakai, masih bagus, kita juga belum pakai. Gak ada salahnya kadang-kadang kita bagikan. Buat orang lain mungkin sesuatu yang menjadi berkat saudara. Ya, baju-baju, sepatu, tas, banyak masih bagus-bagus. Apalagi wanita kadang-kadang suka bilang gak ada baju. Masih banyak, ada yang masih kebungkus lagi. Kadang-kadang saya pernah buka, masih ada baju baru ternyata kebungkus sudah bertahun-tahun. Saudara belajar berbagi. Apa yang terjadi? Kebiasaan ini saya lakukan secara rutin. Ketika saya mulai mengosongkan sebagian, ada ruang. Ada mengalir lagi baju baru. Ada mengalir lagi berkat baru. Bisa karena dikasih orang, ya, atau saya sanggup untuk membelinya. Kayak kemarin beberapa hari lalu di samping meja kerja saya ada lemari jarang saya buka. Begitu saya buka, wih banyak sekali ternyata power bank baru. Ya, dari mana? Hadiah, dikasih, ya macam-macam. Hampir gak pernah saya beli. Banyak bagus-bagus. Itu kan kalau beli bisa ratusan ribu harganya. Wah, jadi kepikir kan, saya sendiri udah jarang bawa power bank. Tapi ada banyak gak orang di luar sana ya yang bisa membutuhkan power bank, itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi gift, hadiah. Berikan. Ya, kita toh juga nggak pakai, kita toh juga ada di situ sudah bertahun-tahun. Berikan. Dibongkar lagi. Wah, ada ternyata pulpen mahal, bagus di lemari saya. Dari mana? Orang juga kasih. Ya, pulpen ini, pulpen itu. Saya sendiri nggak biasa pakai pulpen mahal. Saya biasanya pakai pulpen murah. Ya karena gampang hilang apa semuanya. Hampir nggak pernah saya pakai pulpen mahal. Tapi di rak saya ada pulpen mahal. Wah, kemarin kami ketemu seorang hamba Tuhan ya. Wah, kami kasih hadiah. Nih pulpen. Wah, pulpen bagus itu. Nilainya mungkin minimal 2 jutaan. Kasih. Ya, ada lagi ratusan ribu sudah ada di rumah nih. Siapa lagi nih kita bisa kasih. Ya. Saya punya kain batik, punya apa. Kadang-kadang ada banyak hal yang sudah kita terima. Kita nggak bisa, nggak bisa gunakan semua, pakai semua. Salurkan, biasakan seperti itu. Ketika kita kasih ruang, ada hal lagi baru mengalir. Satu kebiasaan baik yang saya lakukan setiap tahun adalah donor darah. Ya, prinsipnya mirip. Waktu kita donor darah, kita kan membantu orang lain. Ya, darah kita keluar membantu orang lain. Tapi bisa terjadi regenerasi darah baru. Saudara, coba kebayang ya.
Kalau manusia makan terus, makan minum tapi nggak pernah ke belakang. Apa yang terjadi? Pikir sendiri. Sama dalam hidup ada banyak hal yang kita terima. Jangan cuma buat diri kita sendiri. Berbagi, bagikan kepada orang lain saudara. Saudara, begitu pula juga dalam hal keuangan. Tuhan berkati kita, ya jangan lupa untuk memberi, menabur, bersedekah. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah atau miskin, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang lain, Alkitab katakan apa? Kita memiutangi Tuhan. Tuhan siap membalasnya saudara. Dan terkadang dalam hidup ini kita memerlukan kebutuhan yang besar. Tetapi kemampuan kita sedikit. Ya, kita punya kebutuhan besar, kemampuan kita sedikit. Maka Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang lemah, yang mungkin membutuhkan apa yang kita miliki. Jika kita berani memberikan apa yang kita miliki saudara, maka Tuhan akan membalas. Tuhan sanggup membalas, memberi kebutuhan kita yang besar. Saya kasih gambaran seperti ini. Masih ingat saudara, janda Sarfat, ya, bagaimana dia melayani Nabi Tuhan? Ya, dia sendiri kurang. Tapi ketika ada hambanya, Nabi Tuhan, ya, yang punya kebutuhan, dia berani kasih apa yang dia punya buat Nabi Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan limpahkan, berkati dengan berlimpah saudara. Bahkan saudara bisa lihat juga kisah perempuan Sunem melayani Elisa dan Gehasi. Saudara, artinya begini. Kita seringkali berharap mujizat dari Tuhan. Setuju ya? Kita pengen misalnya kita butuh mujizat 10 juta. Kita ini jadi doa kita, ada kebutuhan besar 10 juta. Yang kita punya cuma 1 juta, kita masih butuh 10 juta. Tapi tahu nggak, ada orang di sekeliling kita, doanya, kerinduannya bukan 10 juta, bukan 1 juta. Dia lagi butuh 200.000. Saudara, sebenarnya kita bukan cuma berharap 10 juta mujizat. Sebenarnya kita bisa jadi mujizat bagi orang lain ketika kita kasih 200.000 itu buat orang lain. Paham di sini Bapak Ibu? Ya saudara, kadang-kadang kita lagi sakit, kita berharap kesembuhan. Tapi tahu nggak, di tengah-tengah sakit kita masih bisa juga mendoakan orang lain yang sakit. Jadi jangan cuma pikirin kebutuhan kita, tapi apa yang kita bisa buat dengan apa yang kita punya untuk menjadi mujizat, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya sudah sering lakukan ini dari dulu saudara. Saya ingat ada masa di mana saya belum bisa pergi ke Holy Land, Israel. Wah, pengen bisa berangkat ke Holy Land, tapi secara budget kami nggak punya, kami baru menikah dan lain sebagainya. Tapi waktu itu saya lihat ada hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang berangkat ke Israel dari gereja kami. Wow, pengen sih, cuma budget gak ada. Tapi apa yang saya punya? Saya punya uang saku lebih yang saya bisa berkati mereka. Misalnya $100, $200, saya bisa kasih mereka. Sayanya nggak bisa ke Israel, Holy Land. Tapi uang saya bisa berikan ke mereka, nambah-nambah uang jajan mereka. Nggak apa-apa, uang saya dulu pergi ke situ. Apa yang terjadi saudara? Tuhan berkati saya. Saya bisa ke Israel sekali, 2 kali, bahkan saya bisa bayarin waktu itu. Ya, saya sudah beberapa orang saya bayarin ke Israel saudara. Ada yang dari daerah, ada dari sahabat. Kenapa? Karena saya belajar memberi. Ada kalanya waktu itu saya masih numpang di rumah orang. Bertahun-tahun saya belum punya rumah sendiri. Ya, keuangan saya belum sanggup membangun rumah yang besar. Tapi saya punya uang sebagian. Mungkin gak seberapa untuk saya membangun rumah Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Ketika saya belum bisa bangun rumah, tapi uang saya bisa nambah-nambah pembangunan gedung gereja. Saya berikan. Saya fokus bangun rumah Tuhan. Dan saya bersyukur. Saya bisa melihat Tuhan membangun rumah saya dengan berkat-Nya. Bahkan saya bisa membeli lebih dari 1 rumah saudara. Kenapa? Saya mau cerita ini bahwa apa yang ada pada kita ketika kita berani berikan. Ada banyak hal yang baru Tuhan bisa tambahkan lebih besar dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi jangan cuma berpikir dapat berkat mujizat, tapi bagaimana kita jadi mujizat dan berkat bagi orang lain saudara. Saudara, yang terakhir, mari kita mulai murah hati juga dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Bisa mulai dari keluarga, sahabat, orang tua kita, lingkungan kerja. Waktu kita praktek 3 hal ini akan terjadi.
Kemurahan hati membuat hidupmu luas. Kemurahan hati membuat kita happy, kita healthy. Kemurahan hati menarik kemurahan Tuhan. Saudara diberkati? Amin. Saya berdoa biar setiap daripada kita, khususnya jemaat GBI Philadelphia, menjadi jemaat yang murah hati. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu bersyukur untuk kesempatan melayani. Biar pesan firman-Mu tentang kemurahan hati menjadi gaya hidup kami, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga kami mau belajar menghidupi sifat Allah, sifat yang murah hati nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berkat yang besar bagi setiap kita. Saya percaya firman ini menjadi rema bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Mari saya ajak kita nyanyikan pujian, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Allah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja aku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja aku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja aku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja aku. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Arianto Kandani, Tuhan, sungguh menjadi berkat bagi kami. Kami percaya Tuhan, terus Engkau urapi hamba-Mu dengan pengurapan daripada Tuhan, kekuatan kesehatan, bersama keluarga mengasihi melayani Tuhan. Memberkati juga seluruh yang sudah melayani hari ini di rumah Tuhan. Memberkati setiap umat Tuhan yang hadir dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Seluruh persembahan umat Tuhan, baik untuk misi pembangunan, persepuluhan, ucapan syukur, pelayanan diakonia, dan pelayanan sosial, serta persembahan-persembahan yang lain, Tuhan memberkati. Engkau memberkati dengan berlipat kali ganda, sehingga lewat hidup kami bisa memperluas pekerjaan Tuhan. Memberkati setiap kesaksian hidup setiap umat Tuhan. Biar kami boleh memberitakan kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus, supaya lebih banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya.
dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.